warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to The Grammar is Fun again by Salsabila Malundrianti. Okay, in this beautiful opportunity, I would like to explain about present participle. Before, do you know what is present participle? Okay, present participle is the form of a verb ending in ing in English which is used in forming continuous tense. Jadi present participle itu adalah sebuah kata kerja yang dia itu berakhiran ing dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan dalam konteks yang sedang kita lakukan atau konteks continuous tenses. Contohnya, jadi present participle itu adalah verb asli atau verb one yang dia itu berakhiran atau diberikan tambahan di akhirnya itu ing. Contohnya kayak read. Nih ada contohnya read ditambah ing, reading. Jadinya seperti itu. Read itu verb satunya, kalau present participle-nya reading. Seperti itu. Contoh lain ada write. Write menulis. Kalau write itu adalah verb satunya atau verb aslinya. Terus present participle-nya gimana? Tinggal nambahin ing-nya saja di belakangnya, yaitu writing. Seperti itu. Terus apalagi contohnya? Bisa run. Run itu berlari. Jadi gimana present participle-nya? Yaitu running. Great job. Oke, jadi sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua fungsi dari present participle. Yang pertama adalah as gerund, yang kedua adalah as verb. Sebagai gerund dan juga sebagai verb. Nih, contohnya nomor satu adalah as verb dulu. Kita berbicara tentang present participle sebagai verb. Nih, contohnya nomor pertama, ini biasanya tuh di tenses kayak continuous gitu yang sedang dilakukan seperti itu. Contohnya nomor satu adalah I'm drawing a beautiful view. I am drawing a beautiful view. Jadi drawingnya di sini ini dia sebagai present participle sebagai verb. Seperti itu. Jadi nomor dua sama, he is jogging with my boyfriend. Dia lari pagi bersama pacarku. Seperti itu. Ini joggingnya ini dia sebagai verb. Jogging present participle-nya ini sebagai verb. Sebagai kata kerja ya. Oke, yang kedua, fungsi yang kedua adalah as gerund atau sebagai gerund. Jadi gerund itu adalah seperti verb ing yang dia itu fungsinya bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek, sebagai adjektif juga bisa, yang penting berbentuk noun seperti itu. Jadi kata kerja yang dia ditambahi dengan kata ing, kata ing yang dia itu fungsinya menjadi noun atau kata benda. Jadi bukan verb lagi tapi kata benda. Oke, ini contohnya nomor satu. He enjoys playing football. Nah, jadi verbnya itu adalah enjoys, sedangkan playing football, playingnya ini sebagai objek dari enjoys ini tadi. Jadi dia senang bermain sepak bola. Jadi bermainnya di sini itu sebagai noun dari enjoys-nya jadi atau objeknya tadi. Terus yang nomor dua, Dita likes reading a novel. Dita suka membaca sebuah novel seperti itu. Jadi membacanya ini bukan verb tetapi objek dari likes-nya ini tadi. Likes-nya ini yang menjadi verb atau kata kerjanya. Yang ketiga, kalau yang 1, 2 itu kan sebagai objek ya. Kalau yang ketiga ini sebagai subjek. Sebagai subjek. Smoking is bad for your health. Merokok itu berbahaya atau buruk untuk kesehatan kamu. Seperti itu. Jadi smoking di sini bukan sebagai objek ataupun sebagai verb, tetapi dia noun sebagai subjek seperti itu. Yang nomor 4, reading novels is my favorite activity. Membaca novel adalah aktivitas favoritku. Membaca di sini, reading di sini, dia sebagai kata benda yang dia sebagai subjek, bukan sebagai objek ataupun sebagai verb. Reading novel is my favorite activity. Okay, next, this is the final exercise untuk mengecek understanding kalian tentang present participle. Kalian harus mengerjakan beberapa latihan ini.
is the present participle in the following sentences or questions use as a verb or gerund. Jadi kalian harus bisa menentukan dari beberapa kalimat ini apakah dia termasuk present participle yang sebagai verb atau yang sebagai gerund, seperti itu. Nih, yang pertama adalah cooking is my hobby. Cooking ini termasuk verb atau gerund sih, seperti itu. Terus yang kedua, eating. I am eating meatball. Nah, eating ini sebagai verb atau gerund. Terus yang ketiga, doing homework is boring. Doingnya ini sebagai verb atau sebagai gerund. Yang keempat, why don't you like writing essays? Ini writingnya dia tuh termasuk sebagai verb atau gerund. Terus yang kelima, am I dancing with my hobby? Dancing itu termasuk dia termasuk dalam verb atau gerund juga. Oke, untuk menjawab saya akan kasih waktu. Jika kalian membutuhkan lebih banyak waktu lagi, kalian bisa pause video ini. Terus nanti kalau kalian sudah selesai, baru kalian lanjutkan lagi, oke? Oke, let's do it. Done? Oke, mari kita cek jawaban kalian. Oke, jawabannya yang benar banyak. Nih, kita lihat nomor 1, cooking is my hobby. Cooking, di situ cooking sebagai subjek. Jadi kalau dia sebagai subjek, berarti dia sebagai noun, yaitu sebagai gerund. Nih, gerund. Jadi cooking ini termasuk gerund. Terus yang nomor 2, I'm eating meatball. I'm eating meatball. Nah, di sini ada am. Kalau ada terus ada eating, berarti dia menjadi present continuous tense, dan dia menjadi eatingnya ini menjadi verb. Jadi eating ini adalah verb. Terus yang ketiga, doing homework is boring. Doing homework is boring. Mengerjakan pekerjaan rumah itu sangat membosankan. Jadi mengerjakan pekerjaan rumah adalah mengerjakan itu dia termasuk subjek, bukan termasuk verb ya. Doingnya ini sebagai subjek. Oke, yang keempat, why don't you like writing essays? Writing di sini adalah sebagai gerund. Sebagai gerund. Nih, kenapa kok gitu? Kan ini adalah kalimat tanya ya atau interrogatif. Kalau dikalimatkan positif, dia bacanya seperti ini. You like writing essays. You like writing essays. Tuh. Jadi writingnya ini sebagai gerund, bukan sebagai verb, karena verbnya adalah like. Oke, yang kelima, am I dancing with my hobby? Pasti kalian tahu, pasti verb. Karena ada am I. Kalau dipositifkan, I am dancing with my hobby. Seperti itu. Okay, maybe that's all from me. Hopefully you will understand about my explanation today. If you have any question, please chat me to my email. So sorry if I have many mistakes. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.